Lebaran merupakan waktu yang tepat untuk bersilaturahmi bersama keluarga. Tapi biasanya saat berkumpul bukan hanya sekedar menanyakan kabar, melainkan ada banyak pertanyaan pribadi yang meresahkan. Seperti, kapan wisuda? Kapan menikah? Kapan punya momongan? Kapan nih nambah anak lagi? Nah, bagaimana cara menghadapi dan menjawab pertanyaan horor tersebut? Dok, kasih kasih coba tolong kasih saran nih. Ini banyak banget nih, Dok, yang setiap lebaran bahkan menghindar. Karena apa? Karena jomblo. Nah, ini tentang pertanyaan pasangan hidup. Mhm. Emangnya milih pasangan hidup itu kayak milih baju atau milih makanan gitu? Ini kan berbeda-beda masing-masing orang. Terus kadang-kadang bukannya kita nggak usaha udah kemana-mana, sampai pakai aplikasi jodoh misalnya. Tapi kalau emang belum waktunya, nah, Dok, mau dijawab nih misalnya, dibilang polos-polos aja. Ya emang sih Tante, saya belum punya pacar. Ya, itu kan takut disangkain kita tuh nggak laku gitu. Ntar malah kita kena semprot lagi. Makanya penampilan diberesin ini segala macam. Tapi kalau dibilang ada kok pacar, cuman belum waktunya aja dikenalin sama Bude misalnya, berarti kita bohong. Nah, ini Dok, banyak banget nih. Ini banyak banget sahabat Nutrimak yang mengalami ini. Gimana Dok solusinya? Yang statement pertama tadi tipe penanya ketiga ya. Makanya gitu. Nah, tipe yang penasehat nih, gini triknya. Jadi kalau tipe yang penasehat itu biasanya apapun jawaban kita akan di twist gitu. Contoh misalnya, kok kamu belum punya pacar sih? Iya tante, om lagi pilih-pilih. Jadi orang tuh jangan pilih-pilih. Kalau Nah, ntar pilih nanti susah gitu. Nah, giliran kita buru-buru nikah, kemudian kebetulan kedengeran nih kita punya masalah. Nah kan, jadi cari jodoh tuh jangan sembarangan, bibit bebet ya pokoknya apapun salah, karena pada prinsipnya dia bertanya untuk menasehati gitu. Nah, trik menghadapi yang pertama sebenarnya gini dulu, apakah kita itu wajib menjawab pertanyaan yang kita nggak mau jawab? Enggak gitu. Jadi sebenarnya kita tuh boleh kok asertif bilang, om tante mohon maaf pertanyaan kayak gitu bikin saya nggak nyaman. Udah itu, karena gini, dia mungkin nggak paham bahwa pertanyaan itu bikin kita nggak nyaman gitu ya. Menurut dia caranya bertanya tuh begitu gitu. Nah kita nggak nyaman, kita bisa bilang om tante, pak ade, bude, oma, opa, pertanyaan kayak gitu nggak nyaman buat saya. Boleh nggak kita ngobrol hal lain selain itu? Itu kita boleh gitu. Atau kalau misalnya ngeselin banget, itu pertanyaan dibalas dengan pertanyaan kembali. Contoh, kalau belum nikah kenapa sih gitu ya? Misalnya model bertanyanya gitu. Dijawab balik, kepentinganmu nanya aku belum nikah untuk apa? Jadi ditanya balik, kepentinganmu nanya aku belum nikah untuk apa? Itu boleh kan? Jadi hal pertanyaan itu, konsep otak kita tuh udah harus selalu jawab. Padahal sebenarnya kita bisa tanya balik ke orang tersebut. Nanya itu tujuannya apa? Gitu ya. Supaya dia juga berpikir, oh iya ya, aku nanya ini tujuannya apa sih sebenarnya? Cuma mau ngebully kah gitu karena aku sudah nikah dan aku sudah berbahagia dan dia belum, atau tujuannya apa gitu. Kalau emang tujuannya baik ya, akan memberikan mungkin harta benda untuk membantu pernikahan. mau mensponsori acara pernikahan kita kan? Benar. Jadi kalau kita perhatikan, yang awal mula harus penting adalah kita evaluasi nih. Kan yang begitu kan nggak semua keluarga kan ya. Ada beberapa keluarga aja kan sebenarnya kan. Nah, coba dilihat deh dia tipe yang kayak apa. Kalau yang tipe pertama, penanya asal nanya ini kategori kebahayaannya tuh levelnya tuh pedes level 1 lah gitu. Tapi kalau yang mendang-mending ini pedes level 2 karena dia akan duduk di sebelah kita dan mendang-mendingnya tuh lama gitu. Nah, kalau yang ketiga ini pedes levelnya agak-agak level 3. Jadi pedes gitu. Karena dia pasti akan memasukkan semua nasihat-nasihat yang kadang-kadang membuat kita nggak nyaman. Nah, kalau pingin menjawab tadi yang pertama, ya, yang kemudian kedua, tanya balik, gitu. Sementara itu dulu. Oke, jadi kita harus hafalin nih ya. Kita harus hafalin supaya siap mental tipe-tipe penanya yang bakal muncul nanti. Iya. Oke.
Ingat-ingat itu, ada 3 orang. Jadi kita udah tahu nih trik. Kadang-kadang emang kita karena nggak siap, kita jadi jadi kita dengan polosnya kita langsung harus, wah gua harus jawab apa nih? Oh gua harus jawab gitu ya dok ya? Padahal nggak Ada mesti juga kita jawab, nggak harus kita jawab. Enggak. Oke, kita lanjut lagi. Ini juga banyak banget dok, sahabat-sahabat Nutrimax yang benar-benar kena mental ya. Ini bukan yang nggak usaha loh. Ini udah usaha segala macam, tapi memang belum dapat nih momongan. Nah dok, buat yang belum punya anak, pertanyaan tentang anak tuh sangat menyedihkan loh, menyiksa batin. Nah, mereka kan nggak tahu dok, usaha apa aja yang udah dilakukan gitu loh. Mungkin mereka bukan hanya keluar biaya yang besar, tapi udah habis waktu juga, bahkan kalau menghadapi keguguran udah sempet bahkan sampai depresi pula gitu loh. Mereka nggak tahu, tapi dengan entengnya mereka nanya, kapan punya anak? Udah nikah lama, kok belum ada juga nih buntutnya? Nah gimana nih dok, untuk sahabat-sahabat Nutrimax yang bakalan ntar nih tanggal 22-23 menghadapi pertanyaan ini? Iya, kembali lagi sampaikan bahwa saya nggak nyaman jawab pertanyaan itu, gitu. Tujuan bertanya itu kepada saya apa gitu? Ya, jadi boleh banget kita menggunakan pertanyaan kembali. Saya nggak nyaman membahas pertanyaan itu, boleh nggak kita bahas yang lain? Kalau dia bilang, kok kenapa sih nggak nyaman gitu? Dia aja nggak sungkan, ya, bikin pertanyaan yang bikin kita nggak enak. Jadi jangan sungkan balik untuk jawab sesuatu yang bikin dia nggak nyaman balik gitu. Nah kadang-kadang kita itu ngerasa terpojok dengan harus menjawab karena nggak enak ya sama dia nggak jawab. Lah dia aja enak kok sama kita. Apalagi yang tipe satu tadi, yang penting nanya mungkin nggak deket-deket banget sama kita, makanya dia yang penting sekedar nanya doang ya. Atau kalau misalnya mau lebih pedih, ya. Atau kalau misalnya mau lebih pedih, boleh dijawab, saya hanya mendiskusikan hal ini dengan orang dekat saya saja. Jadi dia langsung ngerasa, oh ternyata gue bukan dekat ya. Sebenarnya itu bisa banget karena memang kita itu punya hak untuk tidak membuka privasi kita. Itu punya hak loh, itu diatur dalam hukum kan, ya nggak sih? Gitu. Bahkan undang-undang ITE pun kan ya, hal-hal yang pribadi sampai diupload itu kan nggak boleh banget gitu. Sayangnya kalau digibahin kan nggak ada bukti kadang-kadang ya. Jadi kita susah tuntut. Coba kalau misalnya apa yang kita omongin itu diupload sama di sosial media, dia bisa kena tuntut. Jadi mempublikasikan sesuatu yang private tanpa izin dari pemilik informasi gitu. Nah begitu juga ketika kita menjawab pertanyaan, ada pertanyaan-pertanyaan yang kita tuh boleh kok nggak jawab gitu. Misal contoh gini nih, sekarang ini suamimu kerja apa sih, gajinya berapa sih? Itu boleh nggak dijawab gitu. Itu boleh nggak dijawab karena apa, itu sudah masuk ke ranah pribadi ya. Itu boleh nggak dijawab. Aku dengar kamu lagi ada masalah ya sama pasanganmu, beneran dia berselingkuh misalnya gitu, itu boleh nggak dijawab gitu. Jadi betul-betul keputusan mana yang boleh disampaikan dan mana yang tidak itu di tangan kita penuh. Jangan sampai kita ngerasa aduh nggak enak nih kalau nggak dijawab pertanyaan kayak gitu. Boleh gitu, mau dibilang masalah pemilihan aja boleh, kamu milih presidennya siapa? Oh nggak bisa, rahasia gua itu ya kan. Jawab aja kayak gitu, oh nggak bisa, rahasia gua itu, kamu tidak perlu tahu informasi itu. Jadi anggaplah pertanyaan itu seperti pertanyaan pemilu ya. Boleh harus luber langsung. Kalau nggak boleh itu sudah diatur sama undang-undang. Oke, nah dok, tadi dokter selalu mengingatkan mau kasusnya apapun, baik yang belum lulus, kapan wisuda, baik yang belum nikah, kapan menikah, baik yang belum punya anak, kapan nih punya momongan. Dokter selalu bilang kita tidak harus menjawab. Nah ini terkait nggak dok dengan budaya kita nih, budaya timur gitu loh, apalagi untuk kita ketemu orang-orang yang lebih tua dari kita, tadi tante, om, bude, paman, pak de gitu. Jadi kayak kita tuh tadi yang dokter bilang, kita merasa terpojok gitu loh. Kita kayak merasa ditembak dan harus menyerahkan diri gitu. Gimana nih dok?
terkait dengan budaya timur yang kita diajarin harus sopan. Kalau kita tadi jawabnya mungkin kita bilang tadi, maaf ya, bukan apa, saya hanya cerita ke orang-orang terdekat, berarti kamu bukan yang terdekat atau gimana. Kita tuh nggak terbiasa gitu dok untuk menyinggung gitu. Gimana sih dok harusnya? Ya, bisa juga jawabannya dengan metode momen ini tidak tepat untuk membicarakan masalah itu. Jadi ada dua metode. Yang pertama, sampaikan bahwa mohon maaf Bude, Bude, Pak De, Oma, Opa gitu, saya kurang nyaman menjawab ini. Itu kan jawaban, ya kan? Jadi kalau harus jawab dong, kalau ditanya itu jawaban. Maaf Bude, Tante, Opa, saya kurang nyaman menjawab ini. Kalau itu masih nggak enak, boleh lagi dijawab. Mohon maaf, sepertinya momen ini tidak pas untuk membicarakan hal itu, gitu. Karena harapannya momen silaturahmi ini adalah momen berbahagia bersama, gitu ya. Jadi ini membuat mereka ngerasa, oh ya, dia sebenarnya mau ngomongin tapi nggak sekarang, gitu. Meskipun sebenarnya nggak mau ya, tapi kita menggunakan bahasa-bahasa yang lebih halus dengan berbicara bahwa saya sepertinya momen sekarang ini sepertinya kurang pas untuk membahas itu boleh. Jadi kalau dibilang enggak jawab, itu sebenarnya jawab kok. Cuman tidak mengeluarkan apa yang ingin kita keluarkan kan, gitu. Jadi tetap menjawab. Jadi nggak akan dibilang nggak sopan karena kita tetap menjawab apa yang ditanyakan sama keluarga kita. Kamu udah makan atau belum gitu ya, misalnya. Kan kita bisa bilang sebentar ya, saya lagi mau minum. Tetap menjawab kan, menjawab tapi tidak menjawab pertanyaan gitu ya. Pahami ya, kita tetap menjawab pertanyaan, tapi poin pertanyaannya itu tidak kita jawab, gitu. Jadi namanya pengalihan topik atau namanya mendelay pertanyaan, itu boleh banget. Yang penting kita menjawab. Kalau sungkan gitu ya, kalau nggak enak karena kita yang muda, mereka yang tua, gitu. Oke, iya, ini menarik banget ya, menarik banget. Ternyata jawaban kita tadi sebetulnya tuh menjawab ya, mendelay tadi itu. Betul. Nggak harus kita tuh terus terang kepada, apalagi tadi bukan circle terdekat gitu. Ngapain kita langsung dipaksa cerita seolah-olah kita tuh kayak tertuduh dan kita harus mengaku gitu ya dok ya. Enggak harus. Ya, jadi melepas informasi itu perlu yang namanya konsen. Konsen itu kesepakatan. Kalau nggak ada kesepakatan, ya informasi itu nggak boleh dilepas gitu. Ya bahkan kalau di dunia kedokteran ya, misalnya gini, ada klien saya periksa ya, istri periksa gitu. Terus suaminya datang nih di hari lain bilang, dok saya pingin tahu dong keadaan istri saya kayak apa. Oh itu saya nggak boleh ceritain gitu. Harus izin istrinya dulu. Boleh nggak Bu, informasi yang ibu sampaikan ke saya kemarin diketahui oleh suami. Kalau misalnya boleh, harus ada tanda tangan persetujuan bahwa informasi saya boleh dilepas. Kalau nggak boleh. Itu ada kaitan dengan hukum kayak gitu-gitu. Jadi informasi itu nggak bisa kayak sembarang-sembarang. Dia kemarin gitu loh, dia kemarin, nggak bisa gitu. Butuh konsen atau kesepakatan. Termasuk ketika kita ditanya pertanyaan-pertanyaan yang dalam tanda petik membuat kita nggak nyaman, kita boleh nggak banget nggak setuju gitu. Oke, jadi boleh banget kita tadi menyampaikan keberatan-keberatan kita dok ya. Saya tidak nyaman, saya nggak bisa cerita karena ini momennya nggak tepat. Boleh banget ya dok ya? Oke. Dan boleh banget juga mengalihkan topik juga tadi, mendelay pertanyaan boleh ya dok? Oke. Boleh. Atau tanya balik tentang kehidupannya dia, biar dia yang jawab, itu juga boleh. Jadi misalnya, gimana nih kerjaanmu, kayaknya kok kerjaanmu lagi kurang bagus ya, tanya balik. Apalagi kan kaum mendang-mending dan kaum nasihat sebenarnya kan cuma pingin cerita kehidupannya dia kan ya. Dan itu tanya balik, waduh kayaknya lebih seru cerita kesuksesannya Om deh daripada dengar cerita saya. Udah biar dia yang cerita. Tapi kalau biar dia cerita, ntar kita justru nggak bisa menghindar nih dok. Apalagi tim penanya yang tadi menasehati itu, ntar kita yang ada aduh makin panjang dok. Bisa nggak kita menghindar dok? Kalau menghindar aja bisa nggak? Di situ tanpa mendengar, nanti suatu ketika kita bahas lebih lanjut. Oke, boleh banget nih. Ya, sahabat-sahabat Nutrimat, jadi ya daripada kita kena mental, kita memang harus mempersiapkan mental. Karena kita budayanya timur, kadang-kadang kita tuh kalau ditanya harus menjawab apa yang ditanyakan. Ternyata enggak loh ya, enggak. Oke. Ya, paham dok, makasih banget nih dok. Nah dok,
supaya kita bisa mengontrol emosi. Ini kan masukan-masukan dari dokter, saran-saran. Tapi kadang-kadang dok, kalau pas prakteknya kita mendengar pertanyaan tersebut, kita tuh udah nggak bisa mengendalikan emosi. Bahkan gestur kita tuh udah kelihatan kita tuh marah gitu dok. Misalnya orang yang memang dekat gitu ya, orang yang memang dekat, tapi karena kemarin-kemarin pandemi memang kita lama nggak ketemu. Misalnya bude kandung gitu loh, Pak de kandung, nanyain kapan punya momongan. Nah di situ tuh kita kelihatan banget kita emosi. Nah gimana nih dok mengontrol secara mungkin suara kita jadi bergetar atau muka kita jadi merah, gimana dok cara mengontrolnya emosi kita ini? Ya, kalau terkait dengan ditanya sama sesepuh itu ya, yang nyubit siapa, giliran kita teriak sakit, tetap yang salah tuh yang teriak sakit kan. Jadi, kalau kita masih berpikir, hey, aku nih kesel sama kamu nanya, gitu ya, kan agak-agak susah gitu. Artinya yang perlu kita latih adalah merespon fase yang namanya irritation. Saya pernah bahas ya, jadi ada 4 step marah. Marah tuh nggak langsung why meledak, tapi ada satu yang namanya irritation, naik ke flash point baru naik ke anger baru masuk ke rage. Nah, irritation ini salah satunya penyebab adalah pertanyaan atau hal-hal yang membuat kita nggak nyaman dan akhirnya itu terfokus terhadap kondisi itu. Nah, metodenya adalah metode pengalihan gitu. Jadi kalau kita irritation itu harus melakukan pengalihan. Misal nih, yang nanya bude kita di depan mata ya, gitu. Jangan kemudian fokus ke mukanya dia, karena itu akan semakin membuat irritation kita itu nggak enak, gitu ya. Alihkan pandangan, kemudian tarik nafas lebih pelan, atur nafasnya lebih pelan. Nah, kenapa ngatur nafas lebih pelan? Ini tujuannya memberikan kesempatan otak bagian logika untuk memilih dan memilah kira-kira apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Kita melakukan penahanan emosi ini bukan untuk jagain si bude, enggak. Tapi untuk jagain kitanya sendiri. Eman-eman banget, sayang banget kalau kita masuk ke fase rage atau ngamuk atau marah, itu tuh ngerusak sel-sel saraf kita, gitu. Jadi mencegah diri kita marah itu bukan buat jagain orang yang nanya kita, tapi jagain diri kita sendiri. Marah itu respon pengembalian tubuh untuk kembali baik itu butuh 6 jam sampai 12 jam loh. Jadi terusak itu ketika kita itu sampai ke fase anger atau marah gitu. Jadi ketika kemudian ada suara yang bertanya seperti itu, mukanya di depan kita, langsung alihkan. Jangan langsung jawab gitu. Kok nggak jawab? Oh iya deh gitu kan bisa kita. Orang nanya kan nggak langsung kita langsung jawab tuh boleh, namanya mendelay. Ketika fase mendelay itu membuat si penanya juga mikir kok dia nggak segera jawab ya, apa pertanyaan gue salah, apa pertanyaan gue bikin dia nggak nyaman. Jadi both way kerjanya gitu ya. Apalagi kalau mau pakai drama gitu juga boleh, sambil memandang gelas yang berisi kopi, memandang langit. Di delay-nya sampai 15 menit gitu ya. Boleh juga, tapi menilai antara 1-3 menit itu sangat signifikan loh untuk memberikan kesempatan masing-masing berpikir gitu. Kira-kira jawaban apa yang mau kasih? Jawaban pengalihan kah? Jawaban menyerang balik kah? Yang akan berujung ke marah gitu yang sebaiknya tidak dilakukan, dan memberi kesempatan untuk yang nanya kok nggak segera dijawab ya. Ada apa nih, apa pertanyaanku bikin nggak nyaman? Karena seringkali ketika kita nanya ke orang, kok orangnya diem aja nggak jawab, kita langsung mikir kan, pertanyaan, aku nyinggung perasaan dia, tahu kan ya perasaan kayak gitu ya. Ketika kita nanya ke orang kok nggak langsung di reply, itu kita langsung mikir kan, jangan-jangan pertanyaan gua nggak enak. Jadi kasih kesempatan dia mikir juga gitu. Iya benar banget. Dok, kok diem aja sih? Aku salah ngomong ya dok, gitu ya dok ya? Iya. Kita langsung ngoreksi diri ya. Kasih jeda, jangan langsung jawab. Pokoknya kalau ada iritasi ya, visual kah ngelihat gambar nih, wis ini nih yang bikin kemarin aku emosi gitu ya. Nah ini kasih jeda, jangan ngerespon, jauhkan dulu jempolnya dari sosmednya ya, dari keypadnya, jauhkan dulu, kasih jeda.
Oke, tarik nafas, tarik nafas. Karena begitu kita impulsif, itu langsung otak rasional kita tuh nggak jalan. Oke, Ya, dokter, ini banyak banget yang baru banget join, mungkin baru Yuk. pada pulang, boleh dok? boleh. Simpulin topik kita hari ini, siap mental sambut lebaran. Silakan dok. Ya. Jadi gimana kalau kita bicara tentang kesiapan gitu ya? Kesiapan mental itu harus tahu medan perangnya kan? Nggak cuma saya harus ini, saya harus itu, siapin dulu. Berangkat ke medan perang yang bentuknya sawah becek, berarti yang dipakai adalah sepatu boot yang sampai ke dengkul gitu ya. Berangkat ke medan perang yang sifatnya adalah wah dingin salju, ya berarti harus jaket yang tebal. Kalau kita berangkat ke medan perang yang isinya adalah air hujan yang banyak, berarti harus pakai mantel atau harus pakai payung. Pahami dulu sebelum berangkat, buat catatan ya. Kalau dulu saya masih sering bertemu keluarga besar, saya buat catatan tuh ya, siapa yang masuk kategori merah, kuning, dan hijau. Kan tahu ya siapa-siapa yang kategori merah, red alert gitu ya. Nah, kalau misalnya kita bisa menghindari untuk tidak berdua saja dengan beliau gitu ya, ya hindari untuk nggak berdua dengan beliau gitu, rame-rame gitu ya, supaya kondisinya nggak terlalu intimate banget sehingga kayak pembicaraan itu berat. Tapi kalau misalnya nggak bisa dihindari, gunakan trik-trik yang tadi. Pahami dia tipe penanya kayak apa. Biasanya kalau tipe penanya yang asal nanya itu di kategori hijau sih. Ketemu yang begitu tuh jawabnya sembarang-sembarang aja nggak apa-apa. Dia cuman pingin nggak awkward aja kok. Dia pingin supaya situasinya nggak terlalu aneh. Bayangin kita lama nggak ketemu bersebelahan gitu, gitu doang ya. Nah, kemudian yang kedua, tipe yang mendang-mending tadi, yang warna kuning ya. Kalau yang mendang-mending warna kuning ini, tadi kita sudah punya metode bagaimana cara menjawabnya. Jadi coba tanyakan permasalahan atau kondisinya dia, yang pingin dia spill sebenarnya. Kesuka-dukaannya dia, perjuangannya dia gitu kan ya. Nah, kalau yang tipe nasehat, ini kebutuhannya dia adalah menceritakan kesuksesannya dia. Cerita hartanya, cerita segala sesuatunya gitu. Jadi kebutuhannya dia adalah untuk divalidasi bahwa dia ini oke. Pahami aja itu. Jadi nggak semua orang bertanya itu tujuannya mungkin saja nyerang kita, tapi tujuannya mereka kok, gitu, ya kan? Ada orang nanya tuh nggak peduli sama kita, dia cuma pingin aku loh, cuma pingin gitu. Banyak kan yang gitu ya, nanya, kamu begini ya, perawatan kulit di mana, gitu kan? Terus kita bilang, ini skincare-nya 500.000. Hah? 500.000 udah sebagus itu? Aku loh 1,5 juta belum apa-apa, padahal cuma mau bilang 1,5 juta ya. Pahami bahwa orang bertanya itu tadi ada 3 kriteria. Jadi pahami medan perangnya. Yang penting itu. Ya, semoga semuanya ya semangat terus. Semoga semuanya bisa siap mental untuk menyambut Lebaran. Yang penting itu siap mental. Oke, sahabat Nutrimak, terima kasih semuanya. Terima kasih Dokter Santi. Sampai ketemu lagi. Iya, dengan topik-topik yang lebih menarik. Yes. Bye.